Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat ini kurikulum 2013, tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, untuk membuat RPP pertama yang kita butuhkan yaitu menulis identitas RPP. Nah, apa saja yang ada pada identitas RPP? Yang pertama, ada satuan pendidikan, ada kelas atau semester, ada tema, ada subtema, ada pembelajaran ada muatan terpadu, ada alokasi waktu, dan ada tahun ajaran. Nah, di sini saya membuat RPP yang sudah saya isi seperti di gambar. Ini saya menulis satuan pendidikan SDN Ajung 1, kelas 4, semester 1, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, pembelajaran ke-1, muatan terpadu, bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Alokasi waktunya 1 hari dan tahun ajaran 2020-2021. Nah, semua ini dapat kita temukan dalam buku guru kelas 4. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menuliskan kompetensi inti. Apa yang dimaksud kompetensi inti? Kompetensi inti yaitu kompetensi yang merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka dalam pembelajaran atau yang harus dimiliki mereka saat pembelajaran telah terselenggara. Nah, KI ini atau kompetensi inti dari 1 sampai 4 dapat kita temukan dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD dan atau dapat kita temukan dalam buku guru. Nah, tulis kompetensi inti sesuai pembagian kelas masing-masing. Nah, di sini itu saya membahas kompetensi inti kelas 4. Nah, jadi yang saya tulis ini ya sesuai dengan kelasnya. KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Lalu KI 3 ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, membaca, dan melihat, dan menanya, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan juga tempat bermainnya. Lalu KI 4 di sini ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya dalam penulisan RPP setelah kita menulis identitas dan kompetensi inti, selanjutnya yaitu menuliskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pertama yang akan saya bahas yaitu kompetensi dasarnya dulu. Nah, kompetensi dasar di sini kita jelaskan dari kompetensi dasar dulu. Apa ini maksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar yaitu kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Nah, untuk kompetensi dasar ini tersendiri dapat dijadikan sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian. Ya, dalam menuliskan KD disesuaikan dengan tema, subtema, dan muatan terpadu yang ada pada identitas RPP. Nah, di sini pertama saya KD ini menggali informasi diri seorang tokoh melalui
wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, KD ini saya dapat dari mana? Nah, KD ini saya dapat dari buku guru kelas 4. Nah, ini KD untuk bahasa Indonesia, untuk IPS, dan juga untuk muatan terpadu IPA, itu sudah ada di dalam buku guru kelas 4. Nah, selanjutnya untuk pencapaian indikator. Nah, untuk indikator ini saya itu bukan ambil dari buku guru, tetapi buku guru itu hanya sebagai rujukan atau sebagai sumber atau sebagai pembanding gitulah. Nah, dalam menyusun indikator itu yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, menentukan kedudukan kompetensi dasar dari KI 3 dan KI 4. Lalu, lihat kata kerja yang sesuai dengan KKO. Lihat kata kerja dengan menggunakan KKO, kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. Nah, contoh yang 3.3.1. Nah, syarat pertama yaitu menentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Nah, KD KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya dan makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Nah, untuk indikator KD yang pertama, yang KD ini, saya 3.3.1 menggunakan membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Mengapa membuat? Karena dengan membuat daftar ini, siswa itu sudah menjalankan KI 3, akan ada rasa ingin tahu. Dalam membuat pasti kita akan apa sih yang akan dibuat, apa sih yang akan dipertanyakan nanti di saat wawancara, dan apa-apa yang lain. Nah, untuk 3.3.2 ini saya mengurutkan daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Nah, mengapa saya mengurutkan daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara? Nah, selain termasuk dalam KKO, juga kita intip pada kompetensi inti 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, di sini dalam mengurutkan daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara, ini sudah pasti siswa itu sendiri sudah memiliki beberapa pertanyaan yang harus disusun. Nah, ini kan sudah termasuk menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Nah, seperti itu mungkin kata kerja operasional taksonomi Bloom dapat kita temukan di mana saja, mungkin bisa cari di Google atau yang lain. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dalam menuliskan tujuan pembelajaran ada beberapa yang harus diperhatikan. Tujuan pembelajaran yang disusun dalam buku guru dapat dijadikan sebagai inspirasi atau acuan untuk membuat tujuan pembelajaran oleh guru ya. Nah, di sini saya menggunakan rumus ABCD, yaitu audiens atau siswa, B itu behavior atau aktivitas, C itu condition atau kondisi, dan D itu degree. Degree itu derajat atau tingkat keberhasilan. Nah, di sini saya contohkan pada tujuan pembelajaran pertama yang sudah saya buat.
Dengan mengamati gambar, siswa kelas 4 mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Nah, contohnya di mana rumus ABC-nya? Nah, rumus ABC tidak selalu berurutan, namun dalam satu tujuan pembelajaran harus ada 4 komponen tersebut. Ada audience, ada behavior, ada condition, dan juga ada degree. Nah, itu yang dimaksud dengan rumus ABC. Saya contohkan seperti ini. Dengan mengamati gambar. Nah, mengamati gambar ini sudah termasuk condition atau kondisi. Maksudnya apa? Nah, kondisinya itu siswa sedang mengamati sebuah gambar. Nah, yang selanjutnya siswa kelas 4. Nah, siswa kelas 4 ini termasuk audiensnya. Audiens itu siswanya. Siswa kelas 4. Nah, audiensnya itu jadi kelas 4. Jadi ini mengamati gambar itu termasuk condition C, dan siswa kelas 4 sudah termasuk audiens A. Lalu membuat daftar pertanyaan. Nah, membuat daftar pertanyaan ini termasuk behavior. Kenapa? Behavior itu kan aktivitas. Nah, jadi aktivitasnya siswa itu membuat daftar pertanyaan. Dan tingkat keberhasilannya atau degree-nya apa? Nah, nanti degree-nya itu wawancara. Siswa membuat daftar pertanyaan, aktivitasnya itu untuk persiapan wawancara. Nah, jadi lengkap ya, rumusnya itu ada audience, ada behavior, ada condition, dan juga ada degree. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini saya contohkan pertama yaitu membuat daftar pertanyaan tentang tanaman padi. Yang kedua ada tanaman padi. Yang ketiga ada cara menjaga kelestarian tanaman pangan, bentang alam Indonesia, dan juga perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah dan serta pantai. Nah, materi pembelajaran ini dapat kita analisis dari indikator pencapaian. Indikator pencapaian yang sudah kita tulis tadi pada kompetensi dasar. Nah, ini adalah indikator pencapaiannya, membuat daftar dan ini. Nah, semua materi pembelajaran harus mencangkup indikator ini. Nah, membuat daftar pertanyaan ini sudah termasuk pada KD1 Bahasa Indonesia, dan juga indikator tanaman padi, dan juga yaitu bisa dengan wawancara tentang tanaman pangan pada petani, dan juga bentang alam Indonesia ini sudah termasuk dalam IPS dan IPA, juga perbedaan dataran tinggi, dataran rendah, juga pantai. Nah, materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis buku guru dan juga buku siswa, serta juga dapat dengan menggunakan buku penunjang. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan. Apa sih pendekatan? Pendekatan yaitu sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Nah, banyak yang mengatakan pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang harus ada dalam setiap pembelajaran. Apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik itu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas, pengumpulan data, observasi, eksperimen, bertanya, menjawab informasi, dan kemudian mengkomunikasikannya itu menurut Kemendikbud tahun 2014. Nah, selanjutnya yaitu metode yaitu cara yang sebagai wujud implementasi rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan. Nah, metode ini saya menggunakan metode penugasan, diskusi, pengalaman lapangan, ceramah, dan simulasi. Mengapa saya menggunakan ini? Sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator pencapaian yang sudah saya tulis pada halaman pertama tadi.
Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran banyak ini macamnya ya. banyak macamnya ya. Audio Ada visual, audiovisual, ada media pembelajaran grafis dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran video pengolahan padi, atau langsung menggunakan tanaman padi. Ini bisa berupa asli atau tiruan, ada video kerusakan lingkungan, film pendek tentang alam Indonesia, tiruan dari lapisan tanah, gambaran dataran tinggi, dataran rendah dan juga pantai. Nah, media pembelajaran ini apa sih? Media pembelajaran yaitu alat yang membantu memahami makna. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini tempat kita mengambil atau tempat kita mengambil informasi tentang kepada siswa kita. Nah, di sini saya menggunakan buku guru dan buku siswa kelas 4. Tema 3 terhadap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Nah, dan juga saya menggunakan buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017 Jakarta Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya yang kita tulis yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau bisa juga disebut dengan pengalaman belajar. Nah, di sini saya ada dua macam ya, yaitu tatap muka dan juga dalam jaringan. Karena sekarang lagi masa pandemi, jadi kita sesuaikan ya. Nah, untuk yang tatap muka, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama itu ada pendahuluan. Kita buat kelas kita seperti kelas yang benar-benar akan serius dalam membuka pelajaran ini. Ya, pastinya tidak lupa yang pertama itu berdoa. Yang kedua itu mengecek kehadiran siswa atau presensi. Yang ketiga ditambah pengalaman dengan menghubungkan dengan pengalaman sebelumnya. Misalkan kelas dilanjutkan dengan menjelaskan pentingnya berdoa sebelum belajar. Nah, selanjutnya menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Kenapa saya kasih ini? Karena ini juga dapat dijadikan sebagai speaking bagi siswa. Saat siswa kita sudah lelah belajar dan kita memberikan ice breaking, mungkin dapat bisa meningkatkan minat siswa untuk belajar kembali. Selanjutnya siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan manfaat dan aktivitas yang akan dilakukan. Tugasnya guru yaitu menjelaskan apa yang akan dilakukan atau kegiatan atau aktivitas yang akan berjalan pada pembelajaran yang akan dimulai. Sampai pembiasaan membaca. Siswa dibiasakan disuruh membaca dulu ya agar siswa lebih mengerti atau sudah membaca dulu materi atau ditugaskan di rumah atau juga kasih waktu 5-10 menit di dalam kelas agar siswa dapat memutar kembali tentang pelajaran yang sudah dilewati atau pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Dan yang terakhir yaitu siswa ditanya tentang makanan. Nah, ini sudah masuk dalam materi tanaman pangan ya. Kita bahas padi. Selanjutnya ada kegiatan itu ada mengamati, menanya, mengeksplorisasi atau mengumpulkan informasi, ada mengasosiasi atau mengolah informasi, juga ada mengkomunikasikan. Yang penting karena ini juga melatih siswa bersosialisasi dengan temannya. Lalu kita ada penutup. Penutup itu perlu ya. Yang menurut saya yang paling penting dalam penutup membuat rangkuman atau refleksi pembelajaran. Mengapa? Karena ini penting. Ini menurut saya dapat mengetahui atau ini menurut saya dapat membuat tingkat pemikiran siswa semakin kritis. Karena saat dalam pembelajaran maksudnya saat menutup pembelajaran siswa itu banyak
mengabaikan begitu saja ilmu-ilmu yang masuk dari pelajaran berlangsung. Nah, jadi saat penutup kita lakukan refleksi, kita tunjuk satu orang, ayo silakan buat kesimpulan atau rangkuman atau direview kembali atau diceritakan kembali. Nah, seperti itu. Jika tunjuk salah satu saja atau dua atau tiga orang. Mengapa? Jangan tunjuk satu kelas, nanti dia selesai. Saat kita menunjuk satu orang teman, satu orang siswa, maka siswa yang lain akan mempersiapkan dirinya. Nanti saya yang ditunjuk. Jadi semua siswa akan memperhatikan pembelajaran saat pembelajaran ini berlangsung di awal. Apa saja yang dapat kita tanyakan, kita bisa bertanya apa saja yang kita pelajari hari ini, apa saja sikap yang dapat kita lakukan dalam kehidupan, apa saja hal yang dapat kita petik pada hari ini. Nah, lalu siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan siswa menyimak penjelasan tentang aktivitas pembelajaran selanjutnya. Nah, guru juga penting menjelaskan apa sih aktivitas yang akan dilakukan selanjutnya. Mungkin ada praktek. Guru itu harus mengumumkan atau memberitahu siswanya tentang bahan saja yang harus disiapkan pada pertemuan selanjutnya. Juga yang selanjutnya siswa menuliskan persiapan bahan untuk pada buku agenda. Nah, ini juga penting. Mengapa? Saat siswa pulang dari sekolah dan tidak ada tugas, maka siswa itu akan senang dan akan bermain dan jarang yang belajar. Nah, untuk itu kadang siswa itu sering lupa. Besok itu ada tugas, besok itu ada PR halaman 5 yang ini. Besok itu harus bawa uang untuk membayar ini. Besok ada praktek dan membawa bahan-bahannya ini saja. Nah, itu banyak siswa. Jadi gunanya buku agenda saat akan menutup pembelajaran, maka siswa disuruh mencatat agenda apa saja yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran esok agar tidak ada yang ketinggalan lagi. Nah, lalu selanjutnya penyampaian motivasi pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Setelah menuliskan agenda, guru memberikan motivasi dan inovasi untuk siswa tentang disiplin dan tanggung jawab. Lalu kelas ditutup dengan doa. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dalam jaringan atau juga bisa disebut dengan online. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran dalam jaringan atau online dengan tatap muka itu sama saja, hanya yang membedakan yaitu tempatnya. Ada positif negatifnya juga, semuanya ada, tatap muka dan online juga ada. Nah, untuk yang dalam jaringan atau online ini, pendahuluannya kita mulai dengan salam dan membaca doa perwakilan kelas melalui Zoom atau Google Meet. Nah, jadi siswa itu ditugaskan untuk kuliah melalui Zoom atau menggunakan Google Meeting. Nah, itu gunanya apa? Itu gunanya untuk menambah rasa tanggung jawab atau rasa disiplin siswa. Sudah jam 7:30, sudah jam 7, harus segera masuk kelas, harus segera membuka Zoom atau Google Meet. Dibandingkan dengan grup WhatsApp saja, nanti siswa itu akan mengentengkan. Bukan mengentengkan dalam maksud ya udah sih gurunya nggak tahu, jadi biarkan telat 5-10 menit gak apa-apa. Nah, lalu yang kedua yaitu mengaitkan materi dengan keadaan sekarang dan pengalaman siswa, sama dengan yang tatap muka ya. Lalu juga memberikan ice breaking tentang manfaat tumbuhan. Nah, karena ini melalui online, jadi kita bisa menggunakan ice breaking yang mendukung saat pembelajaran online. Misalkan tebak kata. Nah, ayo tebak kata ini. Tebak kata apa? Hewan berkaki 4. Huruf pertama K, huruf tengah M. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk kegiatan intinya semuanya hampir sama dengan tatap muka. Hanya yang membedakan yaitu tempatnya. Jika tatap muka langsung mengerjakan di tempat dan mengumpulkannya langsung pada guru. Dan sedangkan online ini siswa harus menulis dalam kertas, di kertas, lalu difoto, lalu di scan, lalu dikumpulkan dalam grup WhatsApp atau
Google Classroom atau yang lain. Hanya itu yang membedakan. Nah, di sini kegiatan inti sama ya. Guru menunjukkan gambar sumpun padi, siswa diminta memilih salah satu tumbuhan yang sering dimakan, dan lalu sampai mengumpulkan tugas melalui pesan pribadi WhatsApp. Nah, penutupnya juga sama ya. Siswa dan guru menyimpulkan hasil pertemuan. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini yang menentukan berhasil tidaknya pembelajaran. Jika siswa sudah bisa semua menyimpulkan, mungkin pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Tapi jika tidak maka sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu ada penilaian. Yang pertama yaitu penilaian tatap muka. Penilaian tatap muka yang pertama ada penilaian sikap. Nah, di sini jenis penilaiannya yaitu penilaian. Untuk penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, penilaian keterampilan menggunakan unjuk kerja. Juga sama ya, penilaian dalam jaringan, penilaian sikap menggunakan penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, dan penilaian keterampilan menggunakan unjuk kerja. RPP jangan lupa ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga guru kelas atau wali kelas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lampiran penilaian. Ini adalah contoh lembar penilaian diri. Ini yang tatap muka ya. Jadi kalau tatap muka itu lembar penilaian dirinya bisa langsung diberikan langsung kepada siswa dan juga langsung diisi. Bangun pagi sendiri selalu langsung dicentang. Sholat 5 waktu selalu dicentang. Mengucap salam saat keluar masuk rumah dicentang, dan sampai dicentang semua. Nah, ada catatan, peserta didik diminta untuk mengisi dengan menggunakan checklist centang pada kolom yang sesuai, dan orang tua diminta memberikan keterangan atas pilihan peserta didik. Misalkan di sini bangun sendiri selalu oke. Nanti catatan orang tua benar atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kriteria penilaian guru. Nah, ini itu yang dipegang oleh guru ya. Sama, aktivitasnya sama dengan aktivitas yang pada lembar siswa. Hanya saja guru ini memberikan nilainya. Misalkan siswa di sini bangun pagi sendiri mencentang selalu, maka guru mengisinya 3. Sampai dengan jumlah skor maksimal. Nah, skor akhir sama dengan perolehan skor dibagi skor akhir. Misalkan skor siswa, total skor maksimal siswa. Misalkan skor siswa ini 3 semuanya. 3 kali 10 itu ada 30. 30 per 30 sama dengan 1. Nah, skor akhirnya berarti 1. Dan apa? Peserta didik sudah sangat baik menjalankan aturan di rumah. Mungkinkah ya dapat 30 skor maksimal? Dapat skor maksimal mungkin ya. Nah, ini kriteria penilaiannya 60 lebih atau 62 nilai 2. Peserta didik sudah sangat baik menjalankan aturan di rumah. Lalu 61 sampai 75 peserta didik sudah baik menjalankan aturan di rumah, dan juga selanjutnya itu penilaian pengetahuan tatap muka. Nah, penilaian pengetahuan di sini kan kita menggunakan tes tulis. Nah, di sini tuh ada sesuai dengan muatan masing-masing dan indikator. Kita lihat indikatornya ya. Saya contohkan yang pertama. Bahasa Indonesia, kita menggunakan indikator 3.3.1, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara, dan ini tes tulis. Soal bentuk instrumennya yaitu soal uraian. IPA, mengidentifikasi masalah keseimbangan sosial, teknik penilaiannya yaitu tes tulis, bentuk instrumennya yaitu soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Nah, tinggal kita membuat soalnya. Dan sekarang penilaian keterampilan. Penilaian unjuk kerja, contohnya kita IPA ya, kriterianya identifikasi masalah keseimbangan lingkungan, mengidentifikasi masalah dengan mandiri dan tepat, memiliki rasa ingin tahu. Nah, ini apa ini maksud sangat baik cukup dan perlu pendampingan? Ini adalah nilainya. Nilai saat misalkan kita sedang mengamati siswa yang sedang praktek atau sedang melakukan unjuk kerja, misalkan
Untuk kriteria pertama, identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Siswa itu mengidentifikasi semua masalah dengan tepat dan benar, maka poin yang didapatkan yaitu 4. Tapi jika siswa itu belum bisa mengidentifikasi masalah dengan tepat dan benar, maka poin yang didapatkan yaitu perlu pendampingan atau 1. Nah, seperti itu ya untuk selanjutnya juga. Nah, kriteria penilaian masing-masing memiliki poin 25 di setiap bobot angka. Jika bobotnya 4, maka skornya adalah 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, maksudnya 1 itu 25. 1 bobot. 1 penilaian, 1 kriteria penilaian itu memiliki poin 25. Sama ya seterusnya. Selanjutnya yaitu penilaian dalam jaringan. Nah, pertama kita mulai dengan penilaian sikap dalam jaringan. Nah, ini sama saja ya, bedanya itu hanya lembar penilaian yang dalam jaringan ini dikirim melalui grup WhatsApp dan dikumpulkan secara chat pribadi. Nah, jadi cara pengumpulannya itu siswa memfoto hasilnya dan langsung dikirimkan melalui pesan WhatsApp ya. Penilaian pengetahuan dalam jaringan ini kan menggunakan tes tulis. Nah, soal penugasan atau tes tulis yang dikirimkan melalui grup WhatsApp dengan batas waktu pengumpulan yang telah ditetapkan. Nah, jadi karena ini kan soal pengetahuan ya, dan juga tes tulis, itu siswa dapat menemukan referensi dari manapun. Jadi saat soalnya dikirimkan melalui grup WhatsApp kelas. Nah, jadi saat guru membagikan soal, maka guru juga menentukan tenggat waktu kapan siswa harus mengumpulkan tugasnya. Jika terlambat, maka nilainya harus dikurangi ya. Ini juga melatih disiplin dan rasa tanggung jawab siswa. Selanjutnya yaitu penampilan keterampilan dalam jaringan. Nah, kita menggunakan penilaian unjuk kerja. Contohnya dalam bahasa Indonesia, siswa mewawancarai petani tentang tanaman padi. Tetap ya, judulnya itu tanaman padi. Nah, lalu video wawancara di-upload ke YouTube. Selanjutnya link YouTube dikumpulkan melalui chat pribadi WhatsApp. Jadi semuanya serba online ya. Bedanya tatap muka dan online itu hanya beda tempatnya. Tapi kadang kita harus memberikan toleransi kepada siswa. Mengapa? Karena tidak semua siswa memiliki data atau memiliki jaringan yang baik. Kadang gangguan gitu ya. Jadi sebagai guru juga kita harus mengerti. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.